semuanya, kembali lagi bersama Ra di Pikiran Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian baru pertama kali dengar podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang serius sampai yang bercanda. Gimana nih kabar kalian semua? Akhirnya kita bisa bertemu lagi ya kan. Aku selalu nunggu-nunggu momen-momen dimana kita bisa ngobrol buat di Pikiranku Podcast. Aku tuh selalu merasa senang dan bersemangat setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian tuh kayak pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku tuh ngerasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas kita bakal aku bakal ngebawain kisah seseorang cewek yang bingung apakah dia ini prioritas atau bukan buat seseorang ini. Kisah ini gue ngerasa kalau kisah ini tuh bakal relate banget buat kalian, terutama kalian tuh yang kayak lagi berada di masa-masa HTS atau kayak di ambang putus lah, yang kayak nih orang kayak mau nggak mau mau nggak mau gitu. Oke, jadi kita mulai dari sini nih. Jadi kenalin aja, namanya Dinda. Nah, Dinda itu baru lulus SMA ini dan sekarang lagi menikmati masa-masa bebas lah sebelum masuk kuliah. Nah, Dinda ini punya pacar, namanya tuh Bimo. Mereka udah pacaran dari kelas 11-an lah. Awalnya semuanya berjalan mulus. Bimo perhatian banget, selalu ada buat Dinda, pokoknya sweet banget deh. Tapi belakangan ini Dinda tuh mulai ngerasa ada yang berubah, gayanya berubah gitu. Berubah beberapa bulan terakhir nih, Bima tuh jadi sering banget sibuk. Dinda ngerti lah, mungkin karena persiapan kuliah atau dengan kegiatan lain. Tapi yang bikin bingung, Bimo tuh sering banget gak ada kabar. Waduh, gimana nih bang maksudnya? Ada seminggu bisa cuma chat sekali dua kali lah mereka ngobrol panjang. Dinda tuh mulai ngerasa ada yang aneh gitu loh. Dinda tanya ke Bimo, tapi jawabannya selalu sama, aku tuh sibuk Din, aku tuh sibuk. Dinda jadi mikir, apa aku masih penting ya buat dia gitu. Jawabannya cuma satu, kalau prioritas pasti dikabar. Tapi we never know, ada caranya sendiri tuh orang-orang tuh nunjukin kasih sayangnya kayak ke seseorang yang dia sayang. Kayak yang kemarin cerita yang kemarin yang cowok introvert sama cewek extrovert itu tuh menunjukkan cara-caranya mereka sendiri-sendiri. Semakin hari Dinda tuh semakin bingung lah. Kalau mereka jalan bareng, Bimo tuh sering banget main HP. Kayak lo bayangin aja nih, kalian lagi jalan-jalan bareng cowok kalian, tapi cowok kalian tuh fokus sama HP. Kayak the fuck man, lo lagi sama lo tahu gitu. Kadang malah ketiduran saat lagi ngobrol. Kayak itu lebih parah banget gak sih? Terus pasti kebanyakan cowok tuh kayak alasannya kayak, ya kan aku nyaman sama kamu. Gila banget, bareng sama temen-temen lu ngedrive sampai jam 5 pagi gitu. Dia ngerasa kayak dia cuma jadi prioritas saat Bimo tuh gak ada hal yang lebih penting. Pernah satu malam Dinda tuh memberanikan diri buat ngomong ke Bimo kayak, Bim, kamu masih anggap aku penting gak sih? Terus Bimo cuma jawab, terus senyum dia, tentu sayang, masa kamu gak prioritas aku sih? Buaya loh. Tapi setelah itu gak ada perubahan berarti. Kayak yaudah, kayak gitu aja kata si Dinda. Tiba-tiba notif, maaf lupa nge-silent. Dinda tuh inget banget tuh, ada satu momen yang bikin dia bener-bener sedih. Ulang tahunnya yang ke-18 kemarin, Dinda berharap Bimo akan kasih kejutan atau setidaknya ada waktu buat dia. Tapi hari itu Bimo malah ngilang. Dia bilang ada acara keluarga. Dinda ngerti sih, Dinda tuh ngerti katanya, tapi gak ada ucapan sama sekali dari Bimo. Terus kayak gue bisa ngerasain apa yang Dinda rasain tuh. Dia pasti ngerasa down dan dia tuh mikir, apa aku ini nggak penting buat dia ya? Dinda sabar ya, cari cowok nggak lo? Lo mau gue seret atau cari sendiri?
Dia nggak mau terus-terusan kayak gini, dan dia akhirnya curhat ke sahabatnya lah, kita sebut aja Nia. Nah, Nia bilang kalau mungkin Bimo itu lagi sibuk, tapi Dinda harus berani buat minta kepastian. Dinda jadi punya sedikit keberanian buat ngomong lagi ke Bimo. Akhirnya dia bilang lah, dan suatu hari itu mereka lagi duduk bareng di rumahnya Dinda, dan Dinda akhirnya bilang, Bim, aku kok ngerasa akhirnya ini kamu jadi jauh ya, aku bingung apa aku nih prioritas kamu atau bukan. Bimo terlihat kaget lah, tapi dia tetap tenang kan, gitu. Dan Bimo akhirnya bilang kalau dia emang lagi banyak pikiran soal masa depan, soal kuliah, dan dia nggak mau nyakitin Dinda dengan ketidakpastiannya. Dia minta maaf karena kalau udah bikin tuh Dinda tuh jadi bingung. Meskipun Bimo bilang masih sayang sama Dinda, tapi dia juga nggak bisa janjiin apa-apa saat ini. Dinda ngerasa lega karena akhirnya tuh bisa ngomong jujur, tapi juga sedih karena nggak ada kepastian gitu loh. Jadi kayak ya udah, mau gimana lagi ya, masa-masa kayak mau kuliah gue putus ya, Din, maaf nih. Dan akhirnya harus menerima kenyataan kalau mungkin saat ini dia bukan prioritas utama Bimo. Dinda ngerti, tapi tetap aja ada rasa sedih yang nggak bisa dihindari. Ya siapa sih gitu, tapi kayak seenggaknya udah ada konfirmasi lah, walaupun kayak nggak pasti. Dia mulai fokus ke diri sendiri, mencoba menikmati waktu dengan teman-temannya, dan jalanin hobinya juga. Dinda juga mulai menyadari kalau dia harus menghargai dirinya sendiri lebih dari apapun. Sebenarnya ini juga buat tips buat cewek-cewek, cowok-cowok seseorang di sana. Kayak umpamanya kalian tuh pacaran nih, kalian tuh nggak boleh naruh semuanya ke cowok kalian atau cewek kalian. Kalian juga harus punya space sendiri lah, kalian juga harus punya waktu sendiri, dunia sendiri gitu. Walaupun kayak kalian udah pacaran bertahun-tahun, tapi kayak kalian tuh harus punya kayak dunia sendiri, biar kalau cowok kalian tuh lagi sibuk, cewek kalian lagi sibuk, kalian tuh punya kegiatan yang bisa kalian lakukan gitu loh. Terus sekarang Dinda tuh mulai sering ikut kegiatan yang bikin dia happy, karena dia suka dance. Jadi dia tuh suka ikut kelas dance. Terus apalagi dia katanya mau masuk ke jurusan kayak masak-masak gitu lah, jadi tuh dia juga ikut kursus masak. Terus dia juga sering hangout sama teman-temannya, sama Nina gitu lah salah satunya. Meskipun masih ada rasa sedih dan bingung, tapi Dina mulai ngerasa lebih baik. Dina jadi ngerti kalau kebahagiaan gak selalu datang dari orang yang kita sayang, yang kita cintai, tapi juga bersama teman-teman kita. Maksudnya kayak dari pacar itu loh, tapi dia bisa bahagia diri dia sendiri. Kisah Dina ini tuh ngasih kita pelajaran penting. Kadang kita nggak selalu jadi prioritas orang lain, dan itu nggak apa-apa. It's fine, it's okay. Yang penting kita tahu nilai diri kita sendiri, dan nggak ngebiarin diri kita tuh terus-terusan bingung dan terluka. Dina jadi lebih kuat karena dia lebih berani ngomong jujur, dan akhirnya memilih buat fokus pada dirinya sendiri. Dina bilang, sekarang aku ngerti kalau aku harus mencintai diriku sendiri dulu sebelum bisa benar-benar mencintai orang lain. Kalau kita terus berharap sama orang lain, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita fokus sama diri kita sendiri, kita bisa lebih bahagia. Dan gue setuju banget sama omongan Dinda yang satu ini. Akhirnya teman-teman, itu tadi cerita dari Dinda. Dan gak kerasa ya udah penutup aja nih. Seru banget bisa ngobrol bareng kalian sampai waktu terasa begitu cepat. Aku benar-benar terima kasih buat kalian yang selalu dengerin podcast aku. Kalian tuh benar-benar bikin aku semangat, dan rasa ingin untuk berbagi cerita sama pengalaman tuh semakin besar. Tanpa kalian, aku gak bisa sejauh ini. Aku benar-benar butuh kalian yang selalu dengerin aku dan ngedukung aku terus. Terima kasih semuanya telah mendengarkan podcast aku kali ini. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh dengerin juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay positive and love yourself. And see you. Bye-bye. 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 Shibal anyong.